Untuk bisa bersikap jujur di dalam jual beli, ada dua yang perlu diiktikadkan dengan sekuat-kuatnya, yang diimani dengan setebal-tebalnya. Pertama, bahwa baculas, bakhianat, menyembunyikan aib itu bukan menambah rezeki, bahkan bisa menghapuskan berkah yang ada. Satu. Yang kedua, kalau aku untung berhujung banyak tapi culas, maka siksa akhirat yang akan kau terima kada seimbang dengan keuntungan yang diterima di dalam dunia ini. Nah, bila dua perkara itu diyakini dalam hati, kada mudah, kada sulit bersikap jujur di dalam muamalah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. وَلَنْ يَتَيَسَّرَ ذَلِكَ إِلَّا عَلَى الْعَبْدِ إِلَّا بِأَنْ يَعْتَقِدَ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ تَلْبِيسَهُ الْعُيُوبَ وَتَرْوِيجَهُ السِّلَعَ لَا يَزِيدُ بِرِزْقِهِ بَلْ يَمْحَقُهُ وَيُذْهِبُ بِبَرَكَتِهِ وَمَا يَجْمَعُهُ مِنْ مُفَرَّقَاتِ التَّلْبِيسَاتِ يُهْلِكُهُ اللَّهُ دَفْعَةً وَاحِدَةً فَقَدْ حُكِيَ أَنَّ وَاحِدًا كَانَ لَهُ بَقَرَةٌ يَحْلِبُهَا ويخلط بلبنها الماء ويبيعه فجاء سيل فغرق البقرة وقال بعض أولاده إن تلك المياه المتفرقة التي صببناها في اللبن اجتمعت دفعة واحدة وأخذت البقرة كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم البيعان إذا صدقا ونصحا بورك لهما في بيعهما وإذا كتما وكذب نزعت بركة بيعهما وفي الحديث يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا فإذا تخاونا رفع يده عنهما فإذا لا يزيد مال من خيانة كما لا ينقص من صدقة ومن لا يعرف الزيادة والنقصان إلا بالميزان لم يصدق بهذا الحديث ومن عرف أن الدرهم الواحد قد يبارك به حتى يكون سببا لسعادة الإنسان في الدين والدنيا والآلاف المؤلفة قد ينزع الله البركة منها حتى تكون سببا لهلاك مالكها بحيث يتمنى الإفلاس منها ويراه أصلح له ببعض أهواله فيعرف معنى قولنا إن الخيانة لا تزيد بالمال والصدقة لا تنقص منه. Artinya perkataan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dan hal itu tidak mudah atas hamba. Maksudnya hal itu adalah bersikap jujur dalam jual beli, menceritakan segala aib cacat yang ada di barang jualan itu, menceritakan kekurangan-kekurangan yang ada di barang jualan itu. Bersifat jujur di dalam jual beli itu tidak mudah, kecuali dengan bahwa ia mengiktikadkan dua perkara. Nah, orang yang meyakini dua perkara di bawah ini, orang yang benar-benar mengimani dua perkara di bawah ini,
maka dia akan mudah bersifat jujur dalam jual belinya, akan mudah bersifat nasihat terhadap lawan muamalahnya. Yaitu pertama, bahwasanya menyamarkannya, menyembunyikannya terhadap celak-celak, aib-aib, dan menjadikan laku barang dagangannya itu tidak menambah rezekinya. Ya, etikat yang pertama. Andai kata aib cacat barang ini kusembunyikan, itu kada akan menambah rezekiku dari apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun aku memuji barang jualan ini, bagaimanapun aku menyanjung barang jualan ini, kada akan menambah rezekiku dari apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Nah, kalau keyakinannya seperti itu, dia akan mudah berjual beli dengan jujur. Jadi pertama, bahwasanya menyembunyikan atau menyamarkannya terhadap celak-celak, aib-aib, dan menjadikan laku barang dagangannya itu tidak menambah rezekinya, bahkan menghapuskan dan menghilangkan berkahnya. Kalau aku khianat, kalau aku menipu, jelas berkahnya akan hilang. Nah, bila meyakini seperti itu, bahwa khianat itu menghilangkan berkah usaha, khianat menghilangkan berkah duit yang diterima, maka dia akan mudah bersifat nasihat, bersifat baik kepada orang yang membeli barang daripadanya. Dan berbagai kesamaran yang dikumpulkannya itu akan dibinasakan oleh Allah sekaligus. Khianat 10.000 rupiah, kayaknya esok khianat pulang 5.000 rupiah, kayaknya esok khianat pulang 5.000 rupiah, sampai sudah berjuta-juta khianatnya tak kumpul. Satu saat kayaknya Allah akan membinasakan uang yang didapatnya dari khianat tadi. Bisa Allah membinasakan itu dengan jalan yang kasar, dirampok orang misalnya, dicuri orang, atau kita terkena satu musibah, penyakit yang mengobatinya itu kadang-kadang lebih daripada keuntungan yang didapat melalui khianat tadi. Jadi itu yang perlu diyakini oleh setiap orang yang berdagang, setiap orang yang berusaha, bahwa khianat, bahwa culas kadang menambah rezeki, bahkan mendatangkan dicabutnya berkah. Dan satu saat Allah akan menarik barang yang khianat tadi daripadaku. Dihikayatkan bahwa seseorang mempunyai seekor sapi, di mana ia memerahnya dan mencampur air susunya dengan air, dan ia menjualnya. Diuplos susu sapi, dibuati banyu supaya banyak dijual. Esok kayaknya parah susu sapi, buati pulang banyu dicampur dijual. Tiap hari pekerjaannya menjual susu sapi dengan bercampur air. Maka datanglah banjir, dan banjir itu menenggelamkan sapi itu. Datang banjir, tenggelam sapinya, mati. Sebagian anak-anaknya berkata, ujarnya anak bersuara, sesungguhnya air-air yang terpisah-pisah yang kita tumpahkan di dalam air susu itu berkumpul sekaligus dan mengambil sapi itu. Banjir itu adalah merupakan kumpulan daripada campuran-campuran susu sapi. Jadi banjir sekaligus akhirnya mematikan sapi tersebut. Bagaimana padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-bayyi'ani idza sadaqa
wa nasaha burika lahuma fi bai'ihima wa idza katama wa kadzaba nuzi'at barakatu bai'ihima. Artinya dua orang yang berjual beli, penjual dengan jujur menerangkan barang apa adanya, yang aib dibilang aib, yang ada kelemahan disebut kelemahannya. Pembeli membayar dengan uang yang asli, pembeli membayar dengan uang yang bagus. Apabila keduanya jujur dan memberi nasihat, artinya saling-saling bertujuan baik, penjual bertujuan baik kepada pembeli, pembeli bertujuan baik kepada penjual, maka kedua-duanya diberkahi dalam jual belinya itu. Nang ditukar dibawa bulik ke rumah berkah, nang penjual membawa duit ke rumah duitnya berkah. Dan apabila keduanya menyembunyikan, penjual menyembunyikan rusak, menipu, pembeli menyelipkan duit palsu di dalamnya. Dan apabila keduanya menyembunyikan dan berdusta, maka dicabut barakah jual belinya. Kada berberkah, duitnya dibawa ke rumah kada berberkah, barang nang ditukar dibawa ke rumah kada punya berkah lagi. Berkah itu artinya bahasa kitanya adalah tambahan kebaikan. Itu berkah. Mudahan dapat berkah ya. Artinya mudahan dapat tambahan kebaikan. Ziyadatul khair itu barakah. Duit nang didapat dengan jalan jujur tadi dibawa ke rumah, duit ini menambah kebaikan. Barang nang kita tukar kalau kita jujur menukarnya, bawa ke rumah menambah kebaikan, barakah. Dan di dalam hadis, yadullah 'ala syarikaini ma lam yatakhawana fa idza takhawana rafa'a yadahu anhuma. Artinya tangan Allah itu atas dua orang yang bersekutu selama keduanya tidak berkhianat terhadap yang satunya. Apabila keduanya berkhianat, maka dia Allah mengangkat tangannya dari keduanya. Pengertian tangan Allah di situ disebut dengan pertolongan Allah. Karena biasa orang menolong dengan tangan. Jadi artinya tangan Allah kepada orang yang bersekutu yang jujur. Artinya pertolongan Allah meliputi, dicurahkan kepada orang-orang yang berlaku jujur di dalam bersekutu, dalam bersyarikat. Dan Allah akan mengangkat pertolongannya, Allah akan mengangkat tangannya daripada dua orang yang satu sama lainnya saling-saling culas, saling-saling khianat. Jika demikian, harta itu tidak bertambah karena khianat. Ini satu i'tikad yang wajib diiktikadkan, bahwa culas itu, khianat itu kada akan menambah rezeki kita daripada yang sudah ditakdirkan, digariskan Allah. Sebagaimana harta itu tidak berkurang karena sedekah. Walaupun secara pandangan zahir duit itu berkurang mun disedekahkan. Secara zahir culas itu bisa menguntungkan. Itu pada zahirnya,
Namun dalam i'tikad hati seorang yang beriman, dia wajib mengiktikadkan bahwa khianat itu kadang menambah rezeki, sedekah itu kadang mengurangi hartanya. Barang siapa yang tidak mengenal penambahan dan pengurangan kecuali dengan timbangan, maka ia tidak membenarkan hadis ini. Artinya orang yang hanya berpikir dengan pandangan mata, orang yang hanya berpikir dengan pandangan zahir, ini kada percaya hadis itu. Hadis bahwa bila khianat itu kadang menambah sugih, sedekah itu kadang membuat miskin. Ini kada percaya. Kenapa? Karena pada zahirnya khianat itu menguntungkan, sedekah itu mengurangi. Nah, jadi orang-orang yang berpandangan seperti itu, dia kadang membenarkan hadis bahwa sedekah itu tidak mengurangi harta, khianat itu kadang menambah rezeki kita. Dan barang siapa mengetahui bahwa 1 dirham kadang-kadang diberkahi sehingga menjadi sebab bagi keberuntungan manusia di dunia dan agama. Artinya jangan memandang inting berkah itu, yang dianggap remeh berkah itu. Duit 1.000 rupiah tapi punya berkah, itu bisa membuat kita untung dunia dan akhirat. Bisa membuat kita kaya dunia akhirat. Duit yang 1.000 rupiah cuma diberkati Allah, bisa jadi berkembang dunia dan akhirat. 1 dirham kadang-kadang diberkahi sehingga menjadi sebab bagi keberuntungan manusia di dunia dan agama. Sedangkan beberapa ribu yang bertumpuk-tumpuk, kadang-kadang Allah mencabut barakah daripadanya sehingga menjadi sebab bagi kehancuran pemiliknya. Sekira-kira ia bercita-cita untuk menghabiskannya dan ia memandangnya habis hartanya lebih baik baginya pada sebagian keadaannya. Kadang-kadang ada duit, orang lagi berisi modal 10 juta, bagus hidupnya, rezekinya teratur, ibadahnya teratur, makannya terjamin, rumahnya terjamin, padahal duitnya cuma 10 juta. Ini diberkahi Allah. Tiba-tiba ada datang duit 100 juta, tapi 100 juta ini kada punya berkah, dimasukkan dalam modal, habis ke toko-tokonya terjual. Gara-gara datang 100 juta, itu 10 juta dahulu tahun 4 juga habis. Karena yang 100 juta ini tidak ada diberkahi oleh Allah. Satu contoh. Orang sudah bagus berusaha, usaha ini sudah bagus, usaha ini bagus, usaha ini bagus. Rezekinya bagus, ibadahnya bagus. Diberkahi Allah usahanya. Hendak pulang menambah usaha sebuting. Ini kada tahu bahwa usaha nang pacang tambahan ini usaha nang kada berberkah. Umpat pulang usaha mencabang ke sini. Usaha nang sebutin kada punya berkah. Gara-gara sebuting ini dihimatinya, harta nang ada jadi habis, usaha nang ada jadi bangkrut. Itu banyak terjadi kepada manusia. Nah, itu ketiadaan berkah. Ketiadaan berkah. Maka tahulah dia bahwa perkataan kami bahwa khianat itu tidak menambah harta dan sedekah itu tidak menguranginya. Sedekah tidak mengurangi. Nah, jadi itu pertama yang perlu diyakini supaya kita bisa jujur dalam jual beli. Khianat kadang menambah rezeki. Khianat kadang menambah untung. Bahkan khianat itu menghilangkan berkah yang ada. Itu diyakini supaya bisa berjual beli dengan jujur, dengan bermaksud baik kepada masing-masing pihak. Yang kedua yang wajib diiktikadkan agar dia bisa jujur,
Makna kedua yang wajib diiktikadkan oleh para orang yang berusaha, penjual atau pembeli, agar ia menyempurnakan nasihat baginya dan mudah atasnya, adalah bahwa ia mengetahui bahwasanya keuntungan akhirat dan kekayaannya adalah lebih baik daripada keuntungan dunia. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Akhirat lebih mulia daripada dunia. Ini keyakinan yang supaya membuat kita mudah bersifat jujur dalam muamalah. Artinya kalau aku culas, aku berhujung 1 juta. Tapi aku ini disiksa dalam neraka sehari. Itu pun sudah kada seimbang duit 1 juta dengan sehari masuk ke dalam api neraka. Apalagi 2 hari, apalagi 3 hari. Aku berhujung 10 juta cuma dengan cara menipu, di neraka seminggu. Nah, jadi keyakinan bahwa keuntungan akhirat dan kekayaannya adalah lebih baik daripada keuntungan dunia. Dan bahwasanya faidah harta dunia itu habis dengan habisnya umur. Manfaat dunia yang kita miliki kada akan berguna lagi bagi kita kalau kita sudah habis umur. Nang di awak kita gin diambil orang, apalagi yang dalam lemari, apalagi yang di luar rumah. Milik kita nang ada dalam diri kita, yaitu diambil orang kalau kita mati. Banyak orang bergigi palsu, gigi palsunya emas. Kan orang Bali ada gigi palsu itu emas, orang sugi-sugi. Gigi palsu emas. Kita mati, emas itu wajib diambil. Nah, nang dalam awak kita aja kalau kita mati kada berguna lagi harta, apalagi dalam lemari, apalagi kabun di luar rumah. Dan bahwasanya faidah harta dunia itu habis dengan habisnya umur. Sedangkan kezaliman dan dosa-dosa itu kekal. Kita menipu orang, kita membunguli orang, kita menculasi orang, dosanya sampai ke akhirat ada. Bagaimanakah orang yang berakal itu membolehkan untuk mengganti sesuatu yang rendah dengan sesuatu yang lebih baik, dan kebaikan itu seluruhnya di dalam keselamatan agama. Jadi orang-orang salihin dahulu mereka berusaha, yang mereka pandang pertama dulu adalah keselamatan agama. Kalau aku jual ini, agamaku selamat kada. Kalau selamat hanya berpikir menjual, hanya berpikir menawarkan. Jadi yang pertama mereka pandang keselamatan agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu la ilaha illallah tadfa'u 'anil khalqi sukhtallah ma lam yu'thiru safaqata dunyahum 'ala akhiratihim. Artinya senantiasa kalimat la ilaha illallah itu menolak kemurkaan Allah dari makhluknya. Kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu menolak kemurkaan Allah kepada kita. Selama mereka tidak mengutamakan perdagangan dunia mereka atas akhirat mereka. Asal nang mengucap la ilaha illallah ini orang yang mengutamakan kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia. Dan pada lafaz hadis yang lain, malam yubalu ma naqasa min dunyahum bi salamati dinihim fa idza fa'alu dzalik wa qalu la ilaha illallah qala Allah ta'ala kadzabtum lastum biha shadiqin. Artinya la ilaha illallah tadi menolak murka Allah kepada satu kampung. La ilaha illallah menolak murka Allah atas satu negeri.
Kalau kita berkumpul di tempat orang banyak berzikir kepada Allah, itu menolak kemurkaan Allah. Selama mereka tidak memperdulikan sesuatu yang kurang dari dunia mereka dengan selamatnya agama mereka. Apabila mereka melakukan hal itu dan mereka mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah Ta'ala berfirman, kamu berdusta, kamu tidak membenarkannya. Kalau nang berzikir ni orangnya suka menipu, nang berzikir ni orangnya suka menyembunyikan aib cacat di dalam jual belinya, nang berzikir la ilaha illallah ini orangnya makan duit nang kada karuan asal dapat duit, maka kalimat la ilaha illallah tidak akan bermanfaat untuk menolak murka Allah. Karena begitu kita mengucap la ilaha illallah, Allah menjawab kadzabta, engkau dusta. La ilaha illallah, kadzabta, engkau dusta. La ilaha illallah, ya Tuhan, kadzabta, engkau dusta. Dan di dalam hadis lain, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Qila wa ma ikhlasuhu? Qala ayyuhzirahu amma harramahullah. Artinya barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, maka ia akan masuk surga. Ditanyakan apakah ikhlasnya? Beliau bersabda, ia memeliharanya dari apa yang diharamkan Allah. Ada maksiat di hadapan matanya, sudah hendak melakukan maksiat itu, ingat la ilaha illallah. Itu ngarannya la ilaha illallah yang ikhlas. Kalimat la ilaha illallah itu dapat mencegah dia daripada yang diharamkan Allah. Itulah kalimat la ilaha illallah yang membawa seseorang masuk ke dalam surga. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, maka ia akan masuk surga. Ditanyakan apakah ikhlasnya? Beliau bersabda, ia memeliharanya dari apa yang diharamkan Allah. Dan beliau bersabda juga, ma'amana bil Qur'an man istahalla maharimah, artinya tidaklah beriman kepada Al-Qur'an orang yang menghalalkan apa-apa yang diharamkannya. Al-Qur'an itu kita baca, kadang-kadang Al-Qur'an bisa mengutuk si tukang baca. Al-Quran kita baca, kadang-kadang Al-Quran itu bisa mencela siapa yang membacanya. Orang-orang yang suka menipu, orang-orang yang suka berdusta, begitu membaca Al-Quran, inna la'natullah 'alal kadzibin, laknat Allah atas orang-orang yang berdusta. Padahal yang berdusta inya seorang. Jadi inya Al-Quran melaknat dirinya sendiri. Orang zalim membaca Al-Quran, wa ma lizzalimina min ansar. Orang-orang zalim itu tidak ada yang menolong dia. Orang-orang zalim tidak ada yang membantu dia. Jadi Al-Quran mencela akan dirinya si pembaca itu. Barang siapa mengetahui bahwa urusan-urusan ini mencacatkan terhadap imannya, sedangkan imannya itu adalah modalnya di dalam perdagangannya dalam akhirat, maka ia tidak menyia-nyiakan modalnya yang disediakan bagi umur yang tidak ada akhirnya, akhirat, dengan sebab keuntungan yang diambil kemanfaatannya dalam hari-hari yang terhitung. Jadi iman sesuatu yang bisa turun naik. Iman sesuatu yang bisa kuat lemah. Iman sesuatu yang bisa tipis tebal. Iman akan menjadi baik, akan menjadi kuat, akan menjadi bertambah bila kita melakukan ketaatan kepada Allah.
Iman semakin tipis, semakin turun bila mana seseorang melakukan maksiat kepada Allah. Bahkan ada maksiat-maksiat yang waktu kita melakukan itu iman hilang sama sekali daripada tubuh kita. Seperti perzinahan, pencurian. Tidak beriman orang yang sedang mencuri itu. Tidak beriman orang yang berzina itu. Tidak beriman orang yang minum arak. Artinya apa? Maksiat-maksiat seperti zina, mencuri, khamar, arak itu maksiat yang menghilangkan iman seseorang. Dari sebagian tabi'in bahwasanya ia berkata, seandainya saya masuk masjid jami', sedangkan masjid itu sempit oleh ahlinya, oleh jamaahnya, artinya penuh masjidnya, dan ditanyakan kepadaku siapakah sebaik-baik mereka, siapa yang paling baik orang yang hadir di masjid itu, niscaya saya menjawab orang yang paling memberi nasihat bagi mereka. Yang paling baik yang hadir di masjid itu adalah orang yang bermaksud baik kepada sesamanya. Orang yang di dalam hatinya sedikit pun kadang menyimpan niat buruk kepada sesamanya. Apabila mereka menyatakan ini, maka saya katakan dialah orang yang terbaik dari mereka. Jadi artinya bukan orang yang paling alim yang paling baik, ada. Bukan orang yang ahli ibadah paling baik di situ, ada. Orang yang paling baik di antara perkumpulan itu adalah orang yang hatinya mempunyai kehendak baik kepada setiap muslim dan muslimah. Dan seandainya ditanyakan kepadaku siapakah orang yang paling jahat di antara mereka, saya menjawab orang yang paling menipu dari mereka bagi mereka, orang yang berniat jahat kepada sesamanya, orang yang bermaksud buruk kepada sesama, itulah orang paling jahat di antara mereka. Saya menjawab orang yang paling menipu dari mereka bagi mereka. Apabila dikatakan ini, maka saya katakan dialah yang paling jahat di antara mereka itu. Kita berdoa biasanya Allahumma ghfirli walil muslimin wal muslimat. Nah, doa seperti itu artinya doa bermaksud baik kepada muslimin dan muslimat. Ya Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, walil muslimin wal muslimat, dan bagi orang muslim dan muslimat. Nah, doa seperti itu doa orang yang hatinya bermaksud baik kepada orang Islam. Artinya apa? Dia kepingin orang Islam itu seluruhnya diampuni Allah dosanya. Dia bermaksud, dia senang orang Islam itu dihapuskan Allah dosanya. Nah, jadi kita berdoa seperti itu, doa orang yang memberikan nasihat ngarannya, doa orang yang bermaksud baik. Bahkan di antara para ulama-ulama salaf terdahulu, mereka dalam berdoa itu kadang minta untuk diri sendiri. Yang mereka doakan kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah selamatkan kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah ampuni kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah bahagiakan kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah beruntungkan kaum muslimin dan muslimat. Mereka kadang minta untuk dirinya. Nah, bila kita berdoa seperti itu, Allah terlebih dahulu mengabulkan untuk kita sebelum orang-orang yang kita doakan itu. Misalnya kita kadang minta ampun, ya Allah ampuni aku, kadang macam itu. Jadi kita ya Allah ampuni kaum muslimin dan muslimat. Orang pertama yang diampuni Allah kita dulu. Ya Allah selamatkanlah kaum muslimin dan muslimat. Yang utama diselamatkan Allah, nang berdoa itu dulu orangnya. Kenapa demikian? Sebagai balasan Allah kepada inya yang bermaksud baik kepada orang-orang muslimin tadi.
dan tidak sayogianya memperinting seenaknya sendiri. Nah, karena menipu itu haram dalam jual beli dan pekerjaan semuanya. Dan tidak sayogianya memperinting seenaknya sendiri terhadap pekerjaannya pada segi yang seandainya pekerjaan itu dikerjakan oleh orang lain, niscaya ia tidak senang untuk dirinya. Kita berbuat orang lain kayak itu, padahal andai kata orang lain kayak itu kepada kita, kita kada senang. Tetapi sayogianya ia membaikkan pekerjaan itu dan merapikannya, kemudian menjelaskan cacatnya jika padanya terdapat cacat. Dengan demikian maka ia selamat. Seorang laki-laki bertanya kepada Hadza bin Salim, ia berkata, bagaimana agar saya selamat dalam menjual sandal? Nang batakunnya orang berjual sepatu, jual sandal, kayak apa supaya selamat jual beli? Maka Hadza bin Salim menjawab, buatlah dua permukaan sandal itu sama, dan jangan kamu lebihkan kanan atas yang lain, dan baguskanlah isinya. Dan hendaklah sandal itu menjadi sesuatu yang sempurna, dan dekatkanlah antara jahitannya, dan jangan kamu tutup salah satu dari sepasang sandal itu atas yang lain. Artinya jangan ada sesuatu yang dirahasiakan di dalam sandal itu, baik muka ataupun belakang. Tampaikan keduanya, lihatkan keduanya, jelaskan keaiban kekurangannya kalau kita mengetahui itu. Termasuk bidang ini adalah sesuatu yang ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengenai penambalan kain. Sekira tidak jelas. Orang berjual baju ada rantas ditambali, orang berjual kain ada rabit dijahit. Nah, kayak apa nih tuh? Imam Ahmad menjawab, tidak boleh bagi orang yang menjualnya untuk menyembunyikannya. Ada boleh. Hanyalah halal untuk menjual kain yang sudah ditambal apabila ia mengetahui untuk menampakkannya, atau ia tidak menghendaki untuk menjualnya. Kita misal pedagang nukar kain, sekalinya kain yang ditukar ini rabit. Kalau kita hendak menjual kembali, tampaikan rabitnya, atau jangan dijual sama sekali, atau ia menghendaki untuk menjualnya. Jika kamu berkata tidak sempurna muamalah jual beli, manakala wajib atas manusia untuk menyebutkan aib-aib barang yang dijual, maka saya berkata, ujar Imam Ghazali, tidak demikian. Karena pedagang itu mensyaratkan untuk tidak membeli barang yang akan dijual kecuali baik yang diridai untuk dirinya seandainya ia menahannya. Hendaknya sih pedagang itu menukar barang nang saurang katuju dahulu. Andai kata kada payu saurang hakun memakainya. Kemudian ia puas dalam menjualnya dengan keuntungan sedikit, maka Allah akan memberkahinya padanya, dan ia tidak memerlukan kepada penipuan. Hal ini sulit. Bersikap demikian pedagang dengan begitu jujur menampakkan segala kelemahan kekurangan barang sulit, hanyalah karena mereka tidak puas dengan untung yang sedikit. Orang menyembunyikan aib itu tujuannya hendak untung banyak, kada puas dengan untung sedikit. Dan tidaklah untung yang baik itu diterima kecuali, dan tidaklah untung yang banyak itu diterima kecuali dengan penipuan.
Barang siapa yang terbiasa ini, maka ia tidak membeli barang yang cacat. Hendaknya mun kita pajang bajual pulang kada usah membeli menukar barang yang cacat itu. Kenapa? Kalau kukina kada kau menjelaskan, sudah tahu barang ini rusak, barang ini sudah memati orang, barang ini sudah terbalik, barang ini sudah tergugur. Hendaknya paraya ditukari kalau pajang menjual pulang, sebab kena khawatir kalau kita kada kau menjelaskan barang itu pernah macam ini, pernah macam itu, maka ia tidak membeli barang yang cacat. Jika barang yang cacat itu jatuh ke tangannya dengan jarang, ngomongnya nukar, kada tahu pada cacat nukar, ternyata cacat, nah maka hendaklah ia menyebutkannya waktu menjual kainnya, dan hendaklah ia puas dengan harganya. Ibnu Sirin menjual seekor kambing, lalu ia berkata kepada orang yang membeli. Jadi Ibnu Sirin kan menukar kambingku ini, aku jelaskan, saya berlepas diri kepadamu dari cacat padanya. Menikam aku nukar kambingku, kambingnya ada cacat. Bahwasanya kambing itu membalik makanannya dengan kaki. Artinya apa? Memilih-milih makanan. Kambing ini cerewet diberi makan nih, nang nyaman hanya dimakannya, nang kada mau makan. Nah, itu dianggap satu cacat. Kalau kambing nang baik, nang apa aja dimakannya, kada serem menggigihnya. Itu kambing nang nyaman diingon. Ada kambing ini pemilih makannya. Itu pun dijelaskan oleh Ibnu Sirin kepada calon pembeli kambing tersebut. Al-Hasan bin Saleh menjual budak perempuan. Lalu ia berkata kepada orang yang membeli, sesungguhnya budak perempuan itu di tempat kami berdahak darah sekali. Artinya budak nang ikam pilih ini nah supaya ikam tahu selama kami ingun di rumah inya pernah batuk darah sekali. Kan kesehatannya tuh. Nah, jadi batuk darah sekali aja dikisahkan kepada orang nang membeli itu. Nah, sepeda motor nang ikam tawar ini pas warabah mati orangnya. Nah, kayak itu maka karena mengkada kayak itu orang kada mau nukar, bisa kada nukar kada mau dipadahkan. Itulah jual beli nang diberkati Allah, jual beli nang kada ada penipuan-penipuan. Nah, jadi kalau kita pernah melakukan hal-hal seperti penipuan itu, seperti kita pernah menjual barang menyembunyikan cacatnya, kita pernah menjual barang menipu orang, taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama minta ampun kepada Allah, yang kedua kita mendatangi orang tersebut. Berat taubatnya. Terus sepeda motornya ku jual lawan pulan, kada ku jelasakan malam keaibannya, datangi. Walaupun beberapa tahun telah lalu, sepeda motor yang ku jual lawan kamu itu ada masalah, kadang kita kisahkan dua ikam. Pada sepeda motor itu ada cacat. Nah sekarang aku minta halal lawan ikam. Mungkin minta ganti rugi, diganti rugi. Yang penting ikam ridha lepas halal kepadaku. Maka itu maka tubatnya orang menipu itu. Demikianlah sejauh perjalanan hidup ahli agama, orang-orang salihin berdagang macam itu. Maka barang siapa tidak mampu atasnya, maka hendaklah ia meninggalkan muamalah. Umpacang kada mampu para ya berdagang, atau menyiapkan dirinya atas siksa akhirat. Pilih aja antara dua. Demikianlah sejauh perjalanan hidup ahli agama. Maka barang siapa tidak mampu atasnya, maka hendaklah ia meninggalkan muamalah atau menyiapkan dirinya atas siksa akhirat.
Nah, jadi ringkasnya, kesimpulannya bahwa untuk bisa bersikap jujur di dalam jual beli ada dua yang perlu diiktikadkan dengan sekuat-kuatnya, yang diimani dengan setebal-tebalnya. Pertama, bahwa baculas, bakhianat, menyembunyikan aib itu bukan menambah rezeki, bahkan bisa menghapuskan berkah yang ada. Satu. Yang kedua, kalau aku untung berhujung banyak tapi culas, maka siksa akhirat yang akan kau terima kada seimbang dengan keuntungan yang diterima di dalam dunia ini. Nah, bila dua perkara itu diyakini dalam hati, kada sulit bersikap jujur di dalam muamalah tadi. Nah, yang ketiga, bahwa ia tidak menyembunyikan mengenai ukuran sedikit jua pun. النبي ذريعتي وهو إليه وسيلتي النبي ذريعتي وهو